Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Ariska, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang dengan NIM 2304324. Cerita ini saya susun sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah teori akuntansi yang dibimbing oleh Ibu Dr. Deviani SEAK MSI, dosen yang mengajarkan saya bahwa teori bukan hanya sekedar hafalan, tetapi juga bagian dari cara berpikir. Nah, selama bertahun-tahun, akuntansi kerap dicitrakan sebagai ilmu kering, penuh kolom, angka, dan juga rumus yang membeku di atas kertas. Tetapi, semakin dalam saya belajar, semakin saya menyadari, di balik setiap jurnal tersembunyi keputusan manusia. Di balik setiap neraca tersimpan cerita tentang kepercayaan, tekanan, dan juga pilihan. Maka, dalam UTS kali ini, saya memilih untuk bercerita, bukan karena bercerita itu lebih mudah daripada menjawab soal. Justru sebaliknya, bercerita menuntut pemahaman yang sesungguhnya. Kita tidak bisa menuturkan sesuatu yang tidak kita mengerti. Melalui 4 bab kisah yang tersusun dalam cerita saya ini, saya mengajak kita bersama menelusuri konsep-konsep besar teori akuntansi, bukan dari buku teks, melainkan dari kehidupan nyata. Kita akan menemui Haji Syamsuddin yang dengan polosnya mencampur uang bisnis dengan uang pribadi. Kita akan mendengar pertanyaan tajam pemegang saham minoritas di sebuah RUPX. Kita akan mengikuti seorang direktur yang tergoda mempercantik laporannya di penghujung Desember. Dan akhirnya, kita akan memahami mengapa standar akuntansi modern tidak memilih satu cara tunggal untuk mengukur aset, karena realitas memang tidak sesederhana itu. Nah, setiap kisah sendiri lahir dari pertanyaan yang sama, yaitu mengapa akuntansi dibuat seperti ini dan apa yang terjadi jika aturannya dilanggar. Saya berharap jawaban-jawaban itu tidak hanya tertulis tetapi juga terpatri dalam cara kita memandang dunia bisnis setelahnya. Kita masuk kepada kasus yang pertama, yaitu kisah Haji Syamsuddin dan mobil mewahnya. Harta siapa ini sebenarnya? Di tepi jalan raya Bukit Tinggi, rumah makan Gundukan Duang berdiri megah. Tiap hari, ratusan tamu datang, menikmati rendang dan gulai yang hangat. Haji Syamsuddin, sang pemilik, bangga bisnisnya berkembang dengan pesat. Suatu hari, ia membeli sebuah mobil mewah seharga 500 juta. Mengambil uang langsung dari kasir rumah makan. Ini bisnis saya sendiri, uang saya sendiri, kenapa harus dipisah? Argumen Haji Syamsuddin. Terdengar masuk akal, tapi disinilah letak jebakannya. Nah, di akuntansi ada yang namanya prinsip entitas atau garis tak kasat mata. Bayangkan sebuah garis tak kasat mata yang memisahkan dua dunia, dunia pribadi Haji Syamsuddin dan dunia rumah makan Gundukan Duang. Garis ini adalah konsep entitas, fondasi paling mendasar dalam akuntansi. Meskipun bisnis ini belum berbentuk PT, ia tetap diperlakukan sebagai makhluk ekonomi yang berdiri sendiri. Lalu, menurut William Patton tahun 1922, menegaskan lewat entity theory, perusahaan adalah subjek hukum dan ekonomi yang mandiri. Pemilik berdiri di luar garis itu, sama seperti pelanggan ataupun pemasok. Pengambilan 500 juta dari kasir seharusnya dicatat sebagai prive atau drawing, pengurangan modal pemilik, bukan sebagai pembelian kendaraan operasional perusahaan. Nah, sementara dalam kerangka PSAK dan kerangka konseptual pelaporan keuangan (IAI) yang selaras dengan IFRS, laporan keuangan disusun atas nama entitas yang terpisah dari pemiliknya. Mobil pribadi Haji Syamsuddin jelas tidak memenuhi definisi aset bagi entitas rumah makan, tidak dikendalikan oleh bisnis, tidak mengalirkan manfaat ekonomi ke bisnis, dan diperoleh untuk keperluan pribadi. Lalu, apa sih dampak ketika Bank Nagari dibutakan? Setahun kemudian, Haji Syamsuddin datang ke Bank Nagari mengajukan kredit ekspansi. Laporan keuangannya kini mencantumkan mobil mewah itu sebagai aset bisnis.
bank melihat angka yang gemuk dan mengangguk setuju. Inilah asimetri informasi yang berbahaya. Bank tidak bisa membedakan mana bisnis yang benar-benar sehat dan mana yang hanya tampak sehat karena laporan keuangannya digelembungkan. Dua risiko besar muncul. Yang pertama, adverse selection, yaitu bank menyetujui kredit untuk bisnis yang lebih beresiko dari yang terlihat. Dan yang kedua, moral hazard, yaitu pemilik terus melakukan praktik yang sama setelah kredit diperoleh. Praktik ini juga melanggar 4 karakteristik kualitatif utama KKPK IAI, yaitu representasi tepat, neracanya tidak menggambarkan kondisi bisnis yang sesungguhnya. Yang kedua, kenetralan, laporan bias dan dibuat seolah-olah bisnisnya lebih kuat. Yang ketiga, keterverifikasian, yaitu kepemilikan aset tidak bisa diverifikasi secara independen. Dan yang terakhir yaitu komparabilitas, tidak bisa dibandingkan wajar dengan bisnis sejenis. Nah, jika gagal bayar terjadi, bank akan menemukan bahwa mobil yang tercatat sebagai jaminan ternyata bukan milik entitas bisnis, tidak bisa dieksekusi. Nah, kerugian nyata dari suatu prinsip yang dilanggar. Jadi, pelajaran dari cerita ini, kita harus memisahkan keuangan pribadi dan bisnis bukan karena formalitas birokratis. Ia adalah fondasi kepercayaan bagi bank, investor, dan semua yang mengandalkan laporan keuangan sebagai cermin realitas. Selanjutnya, ini kisah yang kedua. Kenapa sih bunga itu dihitung beban tapi dividen tidak? Nah, ceritanya dalam RUPS PT Semen Andalas Barat, seorang pemegang saham minoritas mengangkat tangan. Bunga bank diakui sebagai beban yang mengurangi laba, tapi dividen yang kami terima tidak. Kami kan juga pemilik modal perusahaan ini. Ruangan senyap. Pertanyaan itu tidak bodoh, bahkan sangat logis dari sudut pandang tertentu. Nah, dalam akuntansi, ada dua teori besar yang saling berdebat di sini. Yang pertama, teori proprietary theory berkata bahwa perusahaan adalah milik pemegang saham. Persamaannya adalah aset dikurangi dengan kewajiban sama dengan kekayaan pemilik. Dari sini, dividen memang seolah-olah pengembalian uang ke diri sendiri. Tapi, entity theory berkata sesuatu yang berbeda. Perusahaan adalah makhluk mandiri. Persamaannya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Baik pemegang saham maupun bank, keduanya adalah pihak luar yang menyuntikkan modal. Perbedaannya hanya pada sifat kontrak mereka. Nah, teori ini lebih relevan untuk korporasi modern seperti PT Semen Andalas Barat yang memiliki ribuan pemegang saham dengan komposisi kepemilikan yang terus berubah. Lalu, apa sih alasan dividen itu bukan beban? Ada 3 alasannya. Yang pertama, bunga wajib dibayar terlepas dari ada tidak adanya laba. Ia adalah biaya kontraktual, penggunaan dana pinjaman yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Dividen hanya lahir dari laba yang tersisa. Semua biaya terpenuhi dan hanya jika RUPS menyetujuinya. Kedua, dividen tidak menghasilkan apapun bagi entitas. Prinsip penandingan atau matching concept dalam PSAK seharusnya beban diakui hanya jika ada kaitan dengan pendapatan yang dihasilkan. Dividen hanya mendistribusikan hasil yang sudah ada, ia tidak menciptakan nilai baru. Dan yang ketiga, sistem perpajakan mempertegas perbedaan ini. Bunga adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, atau tax deductible. Dividen dibayarkan dari laba setelah pajak. Kerangka konseptual IAI secara eksplisit mengecualikan dividen dari definisi beban. Penurunan aset yang berkaitan dengan distribusi kepada pemilik bukan merupakan beban. Jadi, pelajaran dari cerita ini adalah pertanyaan sang pemegang saham mencerminkan proprietary theory yang valid. Tapi, di era korporasi modern, entity theory lebih mampu menggambarkan realitas bisnis secara akurat dan adil. Baik, kita masuk kepada kasus yang ketiga, yaitu Desember yang dipinjam dari masa depan. Tanggal 28 Desember, Direktur PT Pesisir Manufaktur menetap layar komputer. Target pendapatan tahunan masih kurang 2 miliar. Bonusnya tergantung pada angka itu.
Tiba-tiba sebuah ide muncul, kirimkan barang ke para distributor sekarang, meski mereka belum membutuhkannya. Akui pendapatannya di Desember, beri mereka hak untuk mengembalikan di bulan Februari. Strategi ini punya nama, channel stuffing, dan ia adalah tipu muslihat yang akhirnya memakan dirinya sendiri. PSAK 1 mengharuskan laporan keuangan disajikan secara periodik, umumnya setiap tahun. Batas waktu ini yang sesungguhnya bersifat artifisial karena aktivitas bisnis nyata belum berjalan kontinu, menciptakan tekanan yang sangat besar bagi para manajer. Agensi teori Jensen and McLean tahun 1976 menjelaskan mengapa ada dua pihak dengan kepentingan yang tidak selaras. Prinsipal, pemegang saham yang menginginkan laba berkelanjutan, dan agen, direktur yang menginginkan bonus. Apa yang dilanggar dari kasus ini? Pelanggaran PSAK 72. PSAK 72 selaras dengan IFRS 15. Pendapatan hanya boleh diakui ketika kewajiban kinerja telah dipenuhi, yaitu ketika pengendalian atau kontrol atas barang atau jasa telah berpindah kepada pelanggan. Dalam channel stuffing, pengiriman barang ke distributor yang belum membutuhkannya dengan janji boleh dikembalikan di bulan Februari jelas tidak memenuhi syarat ini. Pengembalian belum berpindah secara definitif karena ada hak pengembalian yang signifikan. Pengakuan pendapatan di bulan Desember adalah prematur dan menyesatkan. Nah, Desember terlihat gemilang, bonus direktur cair, laporan tahunan indah, lalu Januari tiba. Distributor mengembalikan barang berbondong-bondong sesuai janji. Pendapatan yang diakui di Desember harus di-reverse, langsung menghantam laba kuartal pertama tahun berikutnya. Target penjualan tahun baru lebih tinggi, tapi pipeline sudah kosong karena dikuras habis ke Desember. Distributor kecewa. Hubungan kemitraan yang dibangun bertahun-tahun mulai retak. Jika praktik ini terdeteksi oleh audit eksternal atau OJK, perusahaan menghadapi risiko restatement laporan keuangan, sanksi regulator, dan kehilangan kepercayaan investor. Satu bonus, satu keputusan buruk berpotensi menghancurkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Ini adalah manifestasi sempurna konflik keagenan, kepentingan agen yang dikedepankan di atas kepentingan prinsipal. Pelajaran dari cerita ini, batas periodik laporan keuangan yang bersifat artifisial menciptakan tekanan nyata. Channel stuffing bukan strategi. Ia hanya meminjam pendapatan dari masa depan dan membayarnya kembali dengan bunga yang jauh lebih mahal berupa kerusakan bisnis jangka panjang. Baiklah, sampai di sini saja cerita kita pada hari ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang menonton, yang menyaksikan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.